Shalom, kasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam sharing kita untuk Injil Kasih Karunia. Minggu lalu kita telah membahas tentang penciptaan manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kuasa. Lalu kepada siapa kuasa Tuhan itu diberikan? Bukan sekarang kepada manusia secara personal. Kuasa Tuhan itu diberikan kepada dua institusi. Jadi institusi pertama yang menerima kuasa Tuhan itu adalah keluarga. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, kita berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita supaya mereka berkuasa. Nah, di situ kita perhatikan ada supaya. Artinya ketika Tuhan menciptakan Adam, ada rencana Tuhan memberikan kuasa itu, tetapi belum berkuasa, karena Alkitab berkata ada kata supaya mereka berkuasa, berarti belum berkuasa, dan di situ ada kata mereka, berarti bukan tunggal. Lalu kalau kita perhatikan di Kejadian 1 ayat 27-28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa pertama Tuhan menciptakan sebuah institusi yang namanya keluarga. Nah, kepada keluarga inilah Tuhan memberi kuasanya. Karena kita berkata setelah Tuhan memberkati mereka, lalu barulah Tuhan berkata berkuasalah. Nah, disinilah kuasa pertama itu diberikan kepada Tuhan, kepada institusi pertama. Jadi institusi pertama ini memiliki kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu iblis tahu bahwa kuasa itu ada dalam keluarga. Lalu iblis datang berusaha untuk menghancurkan keluarga. Jadi sampai hari ini kalau kita perhatikan, orang-orang Kristen, orang percaya hari-hari ini juga terus si jahat berupaya untuk menghancurkan keluarga-keluarga orang percaya. Karena ketika keluarga orang percaya menyatu dengan baik, keluarga orang percaya harmonis, maka kuasa Tuhan itu sangat dahsyat dalam keluarga itu. Nah, kalau kita perhatikan hari-hari ini, belakangan ini ada begitu banyak perceraian terjadi, termasuk di kalangan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Karena begitu orang Kristen, orang percaya bercerai, keluarga itu hancur, maka itulah satu-satunya cara kehilangan kuasa Tuhan itu, sehingga damai sejahtera, sukacita, kerajaan Allah hilang di tengah-tengah keluarga itu. Jadi ketika untuk itu Yesus datang ke dunia ini ingin memberikan kuasa itu kembali kepada kita. Nah, ketika manusia keluarga itu hancur, keluarga itu berantakan, keluarga pertama itu berantakan karena makanan, lalu Yesus datang ke dalam dunia ini. Ia datang berkata kepada kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada satu pengalihan, bukan dia tidak mau bahwa hidup kita berfokus kepada yang jasmani. Nah, seringkali kalau dulu Adam disebabkan oleh makanan, nah perceraian hari-hari, pertengkaran keluarga hari-hari tidak jauh dari seputar itu, seputar kebutuhan jasmani, materi. Jadi semua masalah seputar itu. Jadi cara kerja si jahat itu tidak jauh berbeda dengan saat-saat hari ini. Maka itu Yesus berkata kepada kita semua bahwa Yesus dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 55, maka Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia di akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi kalau kita perhatikan, Yesus berkata, Yesus menawarkan sebuah kehidupan. Yesus menawarkan sebuah makanan yang berbeda. Kalau makanan yang dimakan oleh Adam yang pertama itu membawa kematian, membawa hilangnya kuasa. Nah, makanan yang kedua yang disiapkan oleh Yesus adalah sebuah makanan yang menghidupkan, makanan yang berkuasa. Karena Alkitab berkata bahwa dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi Tuhan ingin memulihkan kita
Kita berkata Adam yang pertama itu karena ketidaktaatan satu orang, maka semua manusia telah berdosa. Tapi lewat ketaatan satu orang, maka semua orang diselamatkan, dibenarkan. Nah, kalau kita perhatikan sama halnya oleh makanan yang orang manusia pertama makan itu menjadi masalah, lalu Tuhan memberikan makanan yang kedua, yaitu darah dan dagingnya. Itu kuasa pertama yang diberikan Tuhan kepada keluarga. Institusi kedua yang diberikan oleh Tuhan untuk berkuasa, kuasa Tuhan diberikan kepada institusi yang kedua adalah gereja. Kalau kita perhatikan, pertama kali Yesus berbicara tentang gereja adalah di Matius 6 ayat 18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, jadi institusi kedua yang menerima kuasa kerajaan, institusi kedua yang menerima kuasa Tuhan itu adalah gereja Tuhan. Bahkan Alkitab katakan bahwa gereja Tuhan diserahkan kunci kerajaan surga. Dengan kata lain, sebagai orang percaya, kunci kerajaan surga ada di tangan kita. Nah, tidak mungkin kita bisa masuk ke neraka. Kenapa? Karena ada kunci kerajaan surga sama kita. Nah, banyak orang bertanya, kalau begitu, kalau kunci surga sama kita, kunci neraka siapa yang pegang? Nah, saya percaya kitab Wahyu mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan aku yang hidup. Dan akulah yang memegang kunci kerajaan maut. Dengan kata lain, bahwa kunci kerajaan maut dipegang oleh Yesus. Tapi kunci kerajaan surga, Yesus sudah serahkan kepada gereja Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan, gereja pertama yang disebut oleh Tuhan, rencana Tuhan itu adalah sebuah gereja yang penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas. Tapi sayang, kita perhatikan hari-hari ini, setan juga tahu bahwa kuasa Tuhan itu diberikan gereja, dan untuk itu dia juga tidak berhenti sampai di situ menghancurkan keluarga. Langkah berikutnya yang dihancurkan oleh iblis adalah gereja Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, gereja Tuhan itu bisa pecah, gereja Tuhan itu bisa berantakan, sebabnya juga tidak ada yang lain, masalah manusiawi semua. Sifatnya adalah ekonomi, kadang-kadang sifatnya hanya gara-gara uang, keributan masalah uang, banyak uang ribut, tidak ada uang juga ribut. Nah, disinilah persoalannya selalu, bahwa setan selalu ingin merusak institusi yang kedua ini juga. Nah, ketika kedua institusi ini rusak, maka hilanglah kuasa Tuhan itu kembali. Padahal ketika kuasa pertama itu hilang, kuasa itu harus direbut oleh gereja kembali, gereja Tuhan. Nah, secara spesifik sebenarnya gereja Tuhan itu bukan bangunan, bukan sinode. Gereja Tuhan itu sebenarnya adalah manusia itu sendiri, kita itu sendiri. Dalam Ibrani 3 ayat 6 berkata, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang diberikannya. Kemudian, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya adalah kita. Jadi rumah Tuhan itu bukan bangunan, rumah Tuhan itu bukan gedung, rumah Tuhan itu adalah kita. Jadi Tuhan mempunyai rencana yang begitu sempurna. Jangan berpikir bahwa Tuhan bisa gagal. Jangan berpikir bahwa kedatangan Yesus adalah plan B setelah plan A gagal. Bukan, Tuhan tidak pernah gagal, dan Tuhan tidak bisa gagal. Jadi banyak orang berpikir bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh, lalu itu merupakan sebuah kegagalan. Lalu hubungan manusia dengan Tuhan terpisah, tidak bisa berhubungan Tuhan. Tapi kita sudah percaya, sudah pernah singgung bahwa Tuhan dan manusia tidak bisa dipisahkan. Kalau Tuhan mau berhubungan dengan manusia, tidak ada satu apapun yang bisa memutuskan hubungan Tuhan dengan manusia. Kalau kita perhatikan, Tuhan masih terus berfirman. Ketika Kain jatuh dalam dosa, Kain masih berfirman masih berhubungan dengan Tuhan. Tuhan masih berbicara kepada Abraham, Musa, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi kalau kita kadang-kadang tanpa kita sadari, kita selalu tertipu oleh si iblis, selalu mengingatkan akan dosa-dosa kita. Engkau begini, engkau begitu, engkau tidak layak, engkau harus masuk doa puasa dulu. Bukan saya katakan doa puasa itu tidak baik,
Tetapi kalau kita berpikir bahwa lewat doa puasa lalu kita menjadi kudus, lewat pelayanan kita menjadi orang yang baik, lewat pemberian persepuluhan, memberi persembahan, lalu kita akan diberkati. Ini persoalan. Seakan-akan kita mengandalkan apa yang kita lakukan, mengandalkan apa yang kita perbuat. Kekasih Tuhan bahwa salib telah menyelesaikan segala-galanya. Untuk itu saya percaya bahwa ketika Injil kasih karunia ini diberitakan, bahwa kita benar-benar hidup dalam Injil kasih karunia. Lalu orang bertanya, apakah dengan kita percaya pada Injil kasih karunia ini cuma mengizinkan kita berbuat dosa? Paulus berkata sekali-kali tidak, sama sekali tidak boleh berdosa. Justru ketika engkau menyadari, engkau menerima Injil kasih karunia, engkau dibenarkan oleh darah Yesus, ketika engkau melakukan sesuatu yang keliru, engkau mulai berpikir, karena engkau adalah orang yang telah dibenarkan, engkau adalah orang benar, sehingga pikiranmu yang ada adalah bahwa saya orang benar, tidak layak saya berbuat seperti itu. Contoh, kita punya hutang, maka kesadaran kita sebagai orang benar, kita akan berpikir saya orang benar. Kalau saya punya hutang, saya wajib bayar. Ketika engkau merasa ingin membohongi orang, engkau mulai menyadari bahwa engkau orang benar, sehingga engkau tidak boleh berbuat salah. Jadi kesadaran akan orang benar inilah yang akan membuat kita tidak membuat dosa. Tapi kalau kesadaran akan dosa, maka dosa berikutnya akan kita lakukan terus menerus. Maka saya percaya anugerah kasih Tuhan itu akan menyertai kita. Sampai sini dulu, nanti minggu depan akan kita lanjutkan. Tuhan memberkati.